15 days from now, they strap my brother to an electric chair, send 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. I've been in Fox River nearly 3 weeks now. Those pipes are our way out. We got a runner! Hai, apa kabar kalian semua? Tentu, kalian sudah siap dengan ketegangan serial cerita Prison Break bersama saya, Mas Ad, di channel Nobar Series. Check it out. Dipersembahkan oleh Rawon Empal Gobra. Di belakang tembok selnya, malam itu Scofield menandai titik koordinat penjebolan dinding berdasarkan panduan dari tatonya dan segera kembali ke selnya tepat sebelum waktu penghitungan tahanan dimulai. Show some skin, Schofield. Trying to sleep, boss. Scofield mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu untuk dapat mengerjakan pembobolan tembok, mengingat dilakukannya pemeriksaan sel secara berkala oleh para penjaga. Dia bertanya kepada Sucre bagaimana caranya agar ia memiliki cukup waktu untuk menjebol dinding beton itu. Menurut Sucre, satu-satunya cara untuk menghentikan penghitungan tahanan adalah dengan adanya pemberlakuan lockdown karena keributan. Sucre menambahkan bahwa rencana terbaik untuk membuat keributan adalah dengan menaikkan suhu penjara melalui panel utama pengatur AC penjara. How do we get a lockdown? You want a lockdown? You gotta get the inmates riled up. Turn up the heat. Di sebuah taman hiburan, seseorang bernama Eric Diamond sedang menikmati waktu bersama keluarganya. Kegembiraan itu seketika hilang saat kedua agen rahasia itu muncul di hadapannya. Agen Kellerman memintanya untuk melakukan sesuatu dengan ancaman penangkapan terhadap dirinya karena sebelumnya agen itu telah meletakkan heroin di mobil Diamond. Ini adalah kelanjutan dari rencana mereka agar eksekusi Lincoln di dalam Fox River dapat dipercepat tanpa menunggu hukuman kursi listrik. Just wanted to let you know that Nick Saverin left 6 messages for you. Keesokan harinya, T-Bag akhirnya keluar dari ruang perawatan dan kembali ke selnya dengan mendapat hadiah sambutan dari kawan-kawannya. Dan sementara itu, Scofield dengan panduan blueprint penjara di tubuhnya menyusuri lorong di belakang selnya dan menuju ke pusat daya utama pendingin udara untuk kemudian merusaknya. Hal tersebut langsung berdampak pada seluruh penjara dan para tahanan mulai merasa kepanasan sesuai dengan yang direncanakan. Ketika para tahanan diminta untuk berbaris di depan selnya, geng kulit putih T-Bag menolak untuk patuh sampai masalah udara panas itu bisa diselesaikan. Untuk memulihkan keadaan, penjaga memerintahkan semua tahanan untuk kembali ke sel mereka dan pemberlakuan lockdown pun dimulai. You locked it down with inmates still out of their cell? Memanfaatkan kesempatan ini, Scofield dan Sucre menggantung selembar kain di depan sel mereka sehingga mereka bisa mulai bekerja untuk menjebol temboknya. Scofield telah menyalin tato bergambar iblis di lengannya ke selembar kertas untuk memberikan koordinat yang dibutuhkannya dalam meruntuhkan sebagian dinding yang menghalanginya untuk memasuki saluran air yang akan membawa mereka ke ruang perawatan. Sucre menjadi tidak yakin bahwa rencana ini akan berhasil, terutama ketika Scofield mengungkapkan bahwa risiko yang akan terjadi jika ia melakukan kesalahan perhitungan akibat yang fatal telah menunggu mereka karena jalur pipa gas ada di belakang tembok itu. Sucre yang merasa gugup pun mulai melakukan pengeboran. Calculated the drill point coordinates, hid them in my tattoo, and then projected them back onto the wall. You'll drill into one of a dozen gas lines behind the wall. Sementara itu, Dr. Sarah mendapat peringatan dari Bellick untuk tidak masuk ke ruang perawatan di hari itu karena situasi penjara sedang tidak kondusif.
Dr. Sarah bersikeras untuk tetap berpraktik di sana pada hari itu karena telah menjanjikan penjadwalan Schofield dan Lincoln di sesi yang sama untuk sekedar mempertemukan mereka di ruang perawatan. Kembali ke sayap A blok penjara Fox River. Pemberlakuan lockdown membuat situasi semakin tak terkendali. Sangat sedikit tahanan yang bersedia untuk kembali ke dalam sel mereka. T-Bag dan gerombolannya mencoba merangsek ke kantor penjaga dan melontarkan kata-kata ejekan. Kapten Bellick yang terpancing memperburuk keadaan dengan mengungkapkan di depan gerombolan itu tentang catatan pribadi asal-usul keluarga T-Bag. T-Bag menjadi semakin beringas dengan berteriak dan mengancam akan membunuh Bellick. I read your psych records about how your daddy raped his mongoloid sister, and 9 months later, little Teddy pops out. Ketika teralis pemisah itu akhirnya terlepas, para penjaga semakin mundur ke dalam ruangan Bellick dan para tahanan sepenuhnya menguasai ruang kendali penjara. Para begundal itu akhirnya membuka semua pintu sel dan kerusuhan besar-besaran pun terjadi. Berita tentang kerusuhan itu akhirnya sampai di ruang perawatan. Para tahanan yang ada di sana juga melakukan kerusuhan. Setelah membuat seorang penjaga di sana tidak sadarkan diri, mereka segera mengejar Dr. Sarah. Untungnya, Dr. Sarah akhirnya berhasil untuk mengunci dirinya di kantor ruang perawatan. Namun demikian, para tahanan itu mulai merusak pintu dan jendelanya. Kerusuhan ini adalah berita buruk bagi Veronica dan Nick yang sedang di dalam ruang kunjungan untuk menemui Lincoln. Pertemuan mereka harus terpotong ketika Nick mengungkapkan bukti baru bahwa dia telah berhasil melacak panggilan telepon yang melaporkan Link ke polisi pada malam pembunuhan itu. Ketika Lincoln akan dikembalikan ke dalam selnya dengan dikawal oleh seorang sipir bernama Bob, mereka dihadang oleh T-Bag dan gengnya. Lincoln berusaha melindungi Bob dengan cara menghadapi mereka sendirian. Tetapi karena mereka terlalu banyak, Lincoln pun akhirnya terkapar. Penjaga yang terluka itu ditangkap oleh T-Bag dan akan digunakan sebagai pemuat hasrat penyimpangan seksualnya. Penjaga itu dilemparkan ke wastafel di sel Schofield. Hal ini menyebabkan T-Bag mengetahui rencana pelarian Schofield dan kawan-kawannya. Sebelum ia mengumumkan kepada tahanan lainnya, Abruzzi membungkam mulutnya. Mendengar keributan dari selnya, Schofield dan Sucre kembali dan menemukan T-Bag. Bob dan Abruzzi sedang menunggunya. Looks like your luck at the idea didn't work out too good, huh? And the daughter, please. As long as they know we're keeping him alive. Saat ini, T-Bag ingin dimasukkan dalam geng pelarian itu, dan jika tidak, dia mengancam akan menyanyi di depan para sipir dengan lagu Johnny Cash. T-Bag menyarankan untuk membunuh Bob demi menjaga rahasia rencana itu. Namun, Schofield merasa simpati kepada penjaga itu dan menyarankan untuk mempertahankannya hidup-hidup sebagai sandera untuk mencegah polisi menyerbu penjara. Sementara itu, Lincoln yang kembali tersadar setelah dibangunkan oleh Westmoreland ditemani oleh Third, seorang narapidana yang di awal episode ini telah disewa oleh Diamond untuk membunuhnya. Lincoln sama sekali tidak curiga karena Third mengaku akan membantunya untuk menemukan Schofield. Bagaimanakah keselamatan Lincoln setelah ini? Dan di sisi lain, Schofield akhirnya mendengar tentang keadaan Dr. Sarah di ruang perawatan. Setelah ia melihat situasi yang dihadapi Dr. Sarah melalui CCTV, ia pun segera bergegas pergi untuk menyelamatkannya melalui jalur saluran udara. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.